Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume kelima chapter ke-10. Di chapter ini bakal dibahas tentang frase dan juga ende. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, setelah Toya menemui orang tua Yae dan juga telah menyiapkan baju kesatria untuk para pasukannya, lalu Toya pun memutuskan untuk segera menemui bibi dan juga paman dari LZ dan juga Linze, karena kedua orang tua mereka telah meninggal. Tetapi LZ dan juga Linze yang telah mengetahui hal itu, mereka pun menjadi sangat gugup. Dan LZ lalu bilang kepada Toya bahwa sebenarnya Toya tidak perlu repot-repot untuk mengunjungi bibi dan juga pamannya, karena sebelumnya mereka telah mengirimkan sebuah surat kepada mereka berdua dan telah menjelaskan semuanya. Dan perlu diketahui bahwa bibi dan juga paman mereka berdua tinggal di sebuah desa kecil yang bernama Desa Colete. Dan Desa Colete berada di sebuah wilayah yang ada di kerajaan Rifrise Imperium. LZ dan Linze pernah tinggal di sana sejak mereka masih kecil, sampai mereka berumur 12 tahun. Dan setelah itu, mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk pergi dan menjadi seorang petualang, karena mereka tidak mau menjadi beban untuk pamannya dan juga bibinya. Tetapi Toya yang telah mendengar tentang hal itu, dia pun masih tetap kekeh ingin mengunjungi mereka. Sedangkan LZ dan juga Linze yang mendengar hal itu, mereka pun dengan gugup hanya bisa menurut, karena mereka tidak punya alasan untuk menolak. Dan setelah itu, Toya pun langsung membaca pikiran dari Linze menggunakan sihirnya untuk mendapatkan gambaran tentang Desa Colete, agar Toya bisa menggunakan gate miliknya dan langsung terhubung ke Desa Colete. Dan setelah semuanya selesai, Toya pun langsung mengajak LZ dan juga Linze langsung menuju ke Desa Colete. Dan setelah mereka sampai di sana, Toya, LZ dan juga Linze langsung menuju ke rumah paman mereka sambil melihat-lihat keadaan Desa Colete. Dan di sini Toya melihat bahwa Desa Colete ini terlihat seperti pedesaan yang sangat tenang dan dipenuhi dengan lahan pertanian dan juga buah-buahan. Bahkan LZ dan juga Linze yang melihat keadaan Desa Colete, mereka pun akhirnya mulai mengingat tentang masa kecil mereka saat mereka masih tinggal di Desa Colete. Lalu tidak lama, mereka pun akhirnya sampai di depan rumah paman LZ dan juga Linze. Dan Toya melihat ada dua orang yang sedang merawat tanaman di halaman rumah mereka. Dan orang itu ternyata adalah paman dari LZ dan juga Linze, yang namanya adalah Paman Joseph. Sedangkan Paman Joseph yang melihat LZ dan juga Linze, dia pun menjadi sangat terkejut dan langsung menyapa mereka berdua dengan sangat antusias. Dan mereka berdua memanggil pamannya dengan nama Paman Joseph. Lalu tidak lama, datang juga seorang wanita lain yang langsung memeluk LZ dan juga Linze. Dan ternyata wanita itu adalah kakak sepupu dari mereka, dan namanya adalah Emma. Dan setelah itu, Paman Joseph pun bertanya kepada LZ dan juga Linze, siapakah laki-laki yang dibawa oleh mereka. Dan mereka pun dengan malu-malu lalu memberitahu pamannya bahwa laki-laki yang ada di sebelah mereka ini adalah tunangan mereka, yaitu Mochizuki Toya, yang sebelumnya telah mereka beritahukan di dalam surat yang mereka kirimkan. Lalu Toya dengan sopan langsung mengenalkan dirinya kepada Paman Joseph. Toya bilang kepada Paman Joseph bahwa dia adalah raja dari kerajaan Brunhild, yaitu Mochizuki Toya. Dan Paman Joseph yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut dan juga syok. Dan dengan refleks, dia pun langsung bersujud di hadapan Toya. Sedangkan Toya yang melihat hal itu,
dia pun menjadi sangat kebingungan karena Paman Joseph terlalu menunjukkan sikap yang aneh. Lalu Emma pun memberitahu Toya bahwa ayahnya itu memiliki trauma kepada bangsawan, sehingga dia akan sangat takut dan hormat kepada semua bangsawan. Dan trauma itu sudah ada sejak ayahnya masih kecil. Lalu Emma pun langsung menyuruh ayahnya untuk segera bangun. Dan Emma bilang kepada ayahnya bahwa hal itu sangat membuat Raja Toya tidak nyaman. Dan Paman Joseph yang mendengar hal itu, dia pun langsung bangun dan meminta maaf kepada Toya karena dia sudah membuatnya tidak nyaman. Bahkan Paman Joseph terlalu berlebihan dan langsung memohon ampun kepada Toya, seolah-olah dia melakukan sebuah kesalahan. Sedangkan Toya yang melihat hal itu, dia pun menjadi semakin tidak enak dan memutuskan untuk mengabaikannya. Dan di sini Toya pun akhirnya mengetahui alasan kenapa Elze dan juga Linze tidak mau mengajaknya untuk bertemu dengan pamannya. Dan alasan itu adalah karena pamannya memiliki sikap yang aneh kepada seorang bangsawan. Lalu tidak lama, datanglah adik-adik dari Emma yang jumlahnya ada 6 orang. Dan mereka semua adalah adik kandung dari Emma dan sepupu dari Elze dan juga Linze. Dan kedatangan dari Elze dan juga Linze sangat disambut baik oleh mereka semua. Lalu Emma mulai mengenalkan adiknya kepada Toya, dari yang tertua sampai yang termuda. Yang pertama ada Sena, Urara, Kirara, Alan, Allen dan juga Reno. Dan mereka ini 2 laki-laki dan 4 perempuan. Dan jumlah anak Paman Joseph ada 8 orang, termasuk Emma dan juga kakaknya yaitu Aaron. Tetapi Aaron saat ini sedang pergi ke kota. Lalu setelah itu, datanglah bibi Elze dan juga Linze yang langsung menyambut kedatangan mereka. Dan bibi mereka berdua ini bernama Bibi Lana. Lalu Bibi Lana bilang kepada Toya bahwa dia sebelumnya telah membaca tentang Toya dari surat Elze dan juga Linze. Dan isi suratnya sama persis telah menggambarkan Toya saat ini. Sedangkan Elze dan juga Linze yang mendengar hal itu, mereka pun akhirnya menjadi sangat malu kepada Toya. Dan mereka pun bilang kepada bibi mereka bahwa hal itu adalah rahasia dan tidak boleh dibicarakan. Dan bibi Lana lalu bilang kepada Toya bahwa awalnya dia sangat gugup mendengar jika Linze dan juga Elze akan menikah dengan seorang bangsawan. Tetapi saat ini, kecemasannya itu telah hilang, karena sepertinya Toya adalah orang yang baik. Dan setelah itu, salah satu dari adik Emma, yaitu Allen, dia pun lalu bertanya kepada bibi Lana, apakah benar Toya adalah seorang raja? Dan bibi Lana lalu menjawab, bahwa memang benar Toya adalah raja dari kerajaan Brunhild, yang jauh dari desa mereka. Allen yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kagum kepada Toya. Lalu Allen bertanya lagi kepada bibi Lana, apakah Toya adalah orang yang kuat? Dan apakah Toya bisa mengalahkan monster Thunderbear? Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengingat jika Thunderbear adalah monster yang bisa menembakkan petir. Dan monster ini biasanya hanya bisa dikalahkan oleh petualang peringkat biru ke atas. Lalu Toya bertanya kepada mereka, apakah Thunderbear ada di sekitar sini? Lalu bibi Lana langsung bilang kepada Toya bahwa akhir-akhir ini sering sekali orang-orang melihat ada beberapa serangan petir di pegunungan. Dan hal itu membuat banyak tanaman menjadi terbakar. Sehingga semua warga desa mulai mengumpulkan uang untuk menyewa seorang petualang. Karena jika masalah ini tidak diatasi dari sekarang, maka hal itu akan menyebabkan masalah serius di ladang mereka. Lalu Toya bertanya lagi kepada bibi Lana, kapan desa mereka memberikan tugas itu kepada guild? Dan bibi Lana pun lalu menjawab bahwa tugas itu sudah dimasukkan ke dalam guild sejak 3 hari yang lalu. Tetapi sampai saat ini belum ada seorang petualang pun yang datang ke tempat mereka. Dan mereka juga telah mengirimkan tugas itu ke guild di ibu kota. Dan Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada bibi Lana bahwa dialah yang akan menyelesaikan masalah ini. Bibi Lana yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu dia bertanya kepada Toya, apakah Toya akan baik-baik saja? Dan Toya pun dengan yakin lalu menjawab bahwa dia akan baik-baik saja.
Karena walaupun penampilannya seperti ini, tetapi dia adalah seorang petualang peringkat perak. Dan Toya pun langsung menunjukkan kartu guild miliknya kepada Bibi Lana. Dan Bibi Lana yang melihat hal itu, dia pun langsung tercengang seolah-olah tidak percaya. Dan Lindsay lalu bertanya kepada Toya, apakah Toya butuh bantuan mereka berdua. Tetapi Toya lalu bilang kepada Lindsay bahwa mereka berdua tidak usah ikut, karena saat ini mereka harus menghabiskan waktu mereka bersama dengan keluarga mereka. Lalu setelah itu, Toya pun langsung menggunakan sihir terbang miliknya dan langsung melesat menuju ke pegunungan. Sedangkan adik-adik Emma yang melihat Toya bisa terbang, mereka pun menjadi sangat kagum kepada Toya. Dan setelah Toya sampai di wilayah pegunungan, dia pun langsung turun dan mulai melakukan pencarian terhadap monster Thunderbear menggunakan smartphone miliknya. Dan setelah pencarian selesai, ternyata jumlah mereka sangat banyak. Dan Toya sangat yakin bahwa di antara para Thunderbear ini ada seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin Thunderbear memiliki kemampuan yang sangat berbeda dengan Thunderbear biasa. Dan hal ini biasanya membutuhkan beberapa petualang peringkat A untuk dapat mengalahkannya. Dan setelah itu Toya pun lalu berpikir bahwa dia sebenarnya bisa saja melenyapkan mereka semua dengan sihir miliknya. Tetapi hal itu akan membuat mereka hangus terbakar. Sedangkan Thunderbear memiliki material yang cukup banyak dan juga berharga, seperti kulit dan juga jantung mereka. Karena jantung Thunderbear adalah bahan utama untuk membuat obat yang mujarab. Dan Toya pun akhirnya memutuskan untuk membunuh mereka dengan menggunakan pedang, agar Toya tidak kehilangan material yang penting dari Thunderbear. Dan singkatnya, Toya pun akhirnya berhasil membunuh semua Thunderbear termasuk pemimpinnya. Dan Toya pun langsung memasukkan semua mayat Thunderbear ke dalam sihir penyimpanan miliknya, karena dia ingin membawanya ke guild petualang sebagai bukti dan juga menjualnya. Dan dengan ini, misi pemusnahan Thunderbear telah selesai. Lalu setelah itu, Toya pun langsung pergi menuju guild petualang yang ada di kota terdekat, yaitu kota Senka. Dan setelah Toya sampai di sana, Toya pun langsung disambut oleh resepsionis guild. Dan Toya pun lalu bilang kepada resepsionis guild bahwa dia ingin menjual beberapa material yang telah dia dapatkan dari beberapa monster. Dan juga dia ingin mengkonfirmasi bahwa misi yang dikirimkan oleh desa Colete harus dibatalkan, karena misi itu sudah selesai. Tetapi resepsionis guild yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat bingung. Lalu dia bilang kepada Toya bahwa dia tidak mengerti maksud Toya. Tetapi Toya langsung menunjukkan kartu guild miliknya, dan itu membuat resepsionis guild menjadi sangat terkejut. Dan dia pun akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Toya. Lalu setelah itu, Toya pun langsung menyerahkan mayat Thunderbear kepada guild petualang untuk dijual. Tetapi 2 di antaranya disimpan oleh Toya untuk dibawa kembali ke desa Colete sebagai bukti penaklukan. Lalu resepsionis guild meminta Toya untuk menunggu, karena mereka harus mendata dulu semua Thunderbear yang dibawa oleh Toya. Dan Toya pun setuju dengan hal itu. Tetapi saat Toya sedang menunggu, tiba-tiba ada seorang pria yang menghampiri dirinya. Dan ternyata orang itu adalah Ende. Dan Toya yang melihat Ende, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan Toya pun langsung bertanya kepada Ende, apa yang Ende lakukan di sini? Dan Ende pun lalu menjawab bahwa dia baru saja selesai mengerjakan misi untuk membunuh Raja Monyet yang sedang mengamuk di wilayah ini. Dan Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Tetapi Toya lalu bilang kepada Ende bahwa ada hal yang lebih penting yang ingin dia tanyakan kepada Ende. Dan Ende pun lalu bertanya kepada Toya apa yang ingin ditanyakan kepada dirinya. Dan Toya pun dengan cepat langsung bertanya kepada Ende, makhluk apakah frasa itu? Tetapi Ende lalu bilang kepada Toya bahwa untuk frase ada beberapa hal yang bisa dia katakan kepada Toya, tetapi ada juga yang dia tidak bisa katakan kepada Toya, dan itu rahasia. Dan Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Ende bahwa Ende hanya perlu memberitahunya sedikit.
Dan Ende pun langsung memberitahu Toya bahwa frase itu bukanlah makhluk yang berasal dari dunia ini. Dan lebih tepatnya, frase adalah makhluk dari dunia lain yang berkunjung ke dunia ini. Dan alasan satu-satunya para frase datang ke dunia ini adalah karena mereka ingin mencari raja mereka, yaitu frase Sofraiden. Dan informasi inilah yang hanya bisa dia beritahukan kepada Toya. Dan Ende juga bilang kepada Toya bahwa frase itu memiliki inti sihir di dalam tubuh mereka. Dan selama inti sihir itu tidak hancur, maka frase tidak akan pernah mati. Dan mereka datang ke dunia ini adalah untuk mencari inti sihir milik Raja Frase Sofraiden. Dan saat ini, inti sihir milik Raja Frase Sofraiden berada di dunia ini. Dan alasan kenapa para frase membunuh para manusia adalah karena mereka ingin merebut kembali inti itu. Tetapi Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Ende bahwa hal itu tidak masuk akal. Dan apa hubungannya inti Raja Frase dengan membunuh para manusia? Lalu Ende dengan dingin bilang kepada Toya bahwa inti Raja Frase saat ini ada di dalam tubuh seorang manusia. Sehingga para frase mulai membunuh para manusia untuk menemukan inti tersebut. Tetapi hal ini tidak terbatas kepada manusia saja. Bahkan bisa jadi ada di dalam seorang beastman ataupun ras manusia iblis. Karena inti Raja Frase Sofraiden bisa hidup di dalam ras yang memiliki akal seperti manusia. Tetapi untungnya saat ini, inti sihir milik Raja Frase Sofraiden masih belum aktif, sehingga mereka tidak bisa melacak keberadaannya. Dan para frase hanya bisa merasakan bahwa inti itu berada di dalam tubuh seorang manusia, karena ada suara detak jantungnya. Dan itulah alasan mereka mulai membantai semua manusia untuk menemukan inti raja mereka. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena bagi Toya, hal itu sangatlah mengerikan. Karena frase akan terus membunuh para manusia sebelum mereka menemukan inti raja mereka. Lalu setelah itu, Toya pun bertanya kepada Ende, apakah Ende juga telah membunuh manusia? Karena Ende juga sedang mencari inti Raja Frase. Tetapi Ende yang mendengar itu, dia pun lalu menjadi sangat kesal kepada Toya. Dan Ende bilang kepada Toya bahwa Toya tidak boleh menyamakan dirinya dengan para frase. Karena tugasnya hanya akan menunggu inti itu sampai inti Raja Frase mulai menyelesaikan siklus dan berpindah ke dunia berikutnya. Dan selama waktu itu, dia akan terus mengikutinya. Dan Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu setelah itu, Toya pun lalu bertanya kepada Ende tentang penghalang dunia yang membatasi antara dunia ini dengan dunia yang lainnya. Dan Ende yang mendengar itu, dia pun langsung menjelaskan kepada Toya bahwa untuk menjelaskan semua ini, maka dia akan membuat perumpamaan bahwa dunia itu tersusun seperti tangga yang terhubung satu sama lain dari bawah sampai atas. Dan untuk melangkah ke tangga berikutnya, maka mereka tidak akan bisa melangkahi langsung 10 tangga, tetapi harus satu persatu. Dan hal itu juga berlaku untuk semua dunia yang terhubung. Dan untuk berpindah dari dunia satu menuju ke dunia lainnya, maka mereka tidak akan bisa melangkahi 2 dunia sekaligus. Dan mereka harus melewati dunia satu persatu. Dan pada dasarnya, di antara setiap dunia itu, terdapat pembatas yang membuat semua makhluk hidup ataupun benda yang ada di dunia itu tidak akan bisa masuk ataupun berpindah ke dunia yang lainnya. Tetapi sayangnya, pembatas itu bentuknya tidak seperti dinding, tetapi seperti jaring, sehingga masih ada sebuah celah yang kecil, dan kemungkinan hal itu akan membuat makhluk ataupun benda kecil masih bisa melewatinya dan masuk ke dunia lain. Dan itulah alasan kenapa inti dari Raja Frase yang kecil bisa melewati perbatasan dunia. Dan biasanya tidak mungkin untuk seseorang bisa menembus pembatas itu. Tetapi jika orang itu terus memaksa untuk melewati pembatas itu, hal itu lama-kelamaan akan menimbulkan keretakan pada pembatas itu, dan akhirnya akan menciptakan sebuah celah yang cukup besar.
Dan hal itulah yang dilakukan oleh para frase untuk masuk ke dunia ini. Dan hal itulah yang terjadi 5.000 tahun yang lalu, saat frase berhasil menembus penghalang dan munculnya ribuan frase yang telah menciptakan banyak kekacauan. Dan Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengetahui bahwa kejadian 5.000 tahun yang lalu adalah sebuah kejadian yang pernah diceritakan oleh Dokter Babylon kepada dirinya. Dan Dokter Babylon pernah bilang bahwa pada saat itu dunia sedang berada di ambang kehancuran. Dan Ende juga bilang kepada Toya bahwa saat 5.000 tahun yang lalu, saat frase hampir memusnahkan seluruh peradaban dunia, tiba-tiba saja penghalang itu telah diperbaiki tanpa alasan yang jelas, dan para frase pun mulai menghilang. Bahkan pada saat itu, dia juga ikut membantu untuk membunuh sisa frase yang masih tersisa. Dan saat semua masalah telah selesai, pada saat itu Ende berpikir bahwa keadaan dunia sudah mulai tenang, dan dia juga bisa sedikit bersantai. Tetapi belakangan ini, terjadilah keributan lagi dengan munculnya beberapa frase. Dan hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi keretakan kepada penghalang. Dan hal ini hanyalah masalah waktu saja, sampai frase tingkat tinggi akan berhasil menerobos penghalang. Dan frase yang saat ini sering muncul hanyalah frase tingkat rendah. Dan kehancuran penghalang itu akan terjadi sekitar 1 atau 5 tahun lagi dari sekarang. Dan Toya pun lalu bertanya kepada Ende, apakah Ende itu musuh atau sekutu dari manusia? Tetapi Ende lalu menjawab bahwa dia tidak tahu tentang hal itu, karena dia saat ini hanya berburu frase hanya untuk mengulur waktu, sampai inti Raja Frase berpindah ke dunia berikutnya. Tetapi jika pembatas dunia frase dan juga dunia ini telah hancur, dia juga akan membiarkan hal itu, tanpa melakukan apapun. Tetapi itu bukan dalam artian dia berpihak kepada frase. Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu setelah itu, Ende pun bilang kepada Toya bahwa dia masih ada urusan yang harus dia lakukan, dan dia harus segera pergi. Tetapi Toya lalu bertanya satu hal lagi kepada Ende sebelum dia pergi. Dan Toya bertanya, siapakah Ende sebenarnya? Dan Ende pun lalu menjawab bahwa dia adalah seorang drifter, atau orang yang melintasi dunia. Dan Ende pun akhirnya pergi. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.